Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik pemirsa, malam hari ini saya telah bersama keluarga dari Bapak Mangku Imade Puger, yang dimana kita akan mewawancarai sosok seorang ayah selaku juga tokoh masyarakat, juga tokoh di mana yang dipercaya sebagai juru kunci makam keramat Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Boleh perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Putu Yudi, orang anak dari Juru Mangku Imade Puger, selaku juru kunci atau kuncen dari makam keramat Raden Ayu Siti Khadijah Denpasar. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan doanya sehingga perjalanan daripada prosesi pemakaman dari orang tua saya bisa berjalan lancar. Saya sangat terima kasih sekali lagi. Nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan kecuali saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak, baik Bapak sebagai sahabatnya juga yang mungkin sering ke makam keramat. Saya sebagai anaknya, saya sangat bangga punya orang tua yang sudah dapat mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat, baik itu umat Islam sebagai kuncen maupun sebagai pemangku Pura Dalem Kayangan Badung. Memang orang tua saya ini cukup umur 79 tahun tanpa ada kendala, tanpa ada rasa sakit. Beliau sudah meninggalkan kita semua. Semoga beliau bisa mendapatkan jalan yang terang, damai, sampai tujuannya yang dicita-citakan menurut agamanya, Muksatam Jagat Ita Yaica Stiri Dharma, menyatu dengan Tuhan. Dan kesan saya sebagai putranya yang selama ini mendampingi Bapak, ya selama hidup, saya sangat bangga. Karena apa? Karena Bapak memang sama sekali tidak pernah memberatkan putranya sampai akhir hayat beliau. Beliau tidak sakit, berarti beliau sudah tidak memberat atau memberikan beban pada putranya. Samping itu juga beliau sudah banyak memberikan petua-petua, saran nasihat dalam menjalankan hidup ini. Ya semoga, saya berdoa semoga Bapak diberikan jalan yang terang. Mohon doanya yang terbaik buat Bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai putranya. Mohon maaf, terima kasih. Baik pemirsa, itulah dia beberapa kata dari putra pertama. Saya ingin bertanya sedikit Bapak. Ya, silahkan. Adakah hal yang paling sangat berkesan, yang masih teringat dalam diri Bapak tentang sosok Pak Jero? Terima kasih atas pertanyaannya. Terus terang, ini pertanyaannya yang paling membuat saya bukan sedih ya, cuman ya menyentuhlah perasaan saya sebagai putranya. Banyak petua-petua, saran, nasihat yang paling berkesan buat saya adalah ilmu yang dia berikan. Yang pertama itu adalah ilmu niat. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan niat. Dari niat, betul, ya, dari hati. Jadi apa yang kita niatkan dalam hidup ini, itulah yang kita jalankan. Contoh, kalau kita mau tidur besok pagi, bangun pagi supaya bangun bisa jam 6, walaupun kita tidur jam 1 malam. Kalau kita sudah berniat besok saya ingin bangun pagi, berdoa sesuai dengan keyakinan, pasti bisa. Itu yang pertama. Kemudian kedua yang paling berkesan juga adalah bahwa kalau kita tidak bisa meringankan, jangan memberatkan. Itulah petua-petua yang sering disampaikan pada saya sebagai putranya, dan juga beliau juga banyak sekali memberikan saran nasihat dalam menjalankan. Sampai saya sebagai putranya sekarang ini saya sudah terlalu banyak diberikan rezeki atas doa beliau sebagai kuncen, juga sebagai pemangku. Saya sangat terima kasih, dan sekali lagi saya mohon dimaafkan, saya mewakili keluarga. Andai kata ada
salah kata dalam pergaulan orang tua saya, mohon dimaafkan. Jadi itulah kesan-kesan yang saya dapatkan dari orang tua saya selama saya menjalankan hidup, dan banyak, memang sangat panjang yang bisa saya ceritakan. Baik. Cuma ya saya kira ya itulah sekelumit dari cerita yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Ada sedikit lagi pertanyaan Bapak. Bagaimana sosok Pak Juromangku ini mendidik keluarga dari istri sampai dengan anak, sampai Bapak sukses katakanlah ya dengan karir dan rezeki dari doa Pak Mangku juga termasuk. Pendidikan apa? Pendidikan dasar apa yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya? Ya, beliau memang sangat moderat karena kebetulan beliau kan bekas anggota DPR juga. Okay. Kemudian senang bersosialisasi. Memang kita itu dipesankan perbanyaklah untuk persaudaraan, mencari saudara, mencari teman, karena banyak teman banyak rezeki juga, katanya. Betul. Itu yang disampaikan kepada saya. Ya, kalau bisa menjadi manusia, jadilah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Ya. Ya, kalau tidak bisa meringankan, jangan memberatkan. Ya. Itu. Jadi selama dalam mendidik anak, mendidik ibu juga, itu memang Bapak sudah punya, artinya sudah paham lah, karena Bapak sudah banyak bergaul dengan teman-temannya, sangat banyak. Jadi beliau banyak memberikan ketua-ketua saran nasihat dalam membimbing kami sampai kami juga menjadi seorang dokter, ya. Dan itu adalah berkah atau harta yang sangat besar, yang sangat berlimpah, sehingga saya bisa mencari nafkah dengan baik, sehingga bisa menghidupi keluarga. Saya kira itu yang sangat bermanfaat buat saya. Ya, saya tidak akan bisa melupakan jasa-jasa beliau sebagai orang tua. Betul. Baik, terima kasih Bapak Yudi. Pemirsa, Bapak Yudi adalah putra pertama dari Bapak Mangku Imade Puger, yang dimana beliau telah meninggalkan kita tepat di tanggal 13 ya. 13 April ya 2022, dan hari ini kita sekeluarga bersama Handan Taula dan juga sanak family telah menyelesaikan sebagian acara. Dan pemandian jenazah ya tadi ya. Pemandian meringkes ya. Ya, ngaskaro juga. Ya, jadi untuk pemirsa yang ingin turut mendoakan, besok bisa hadir ya. Besok teleponnya, dan itu bisa dimulai dari kediaman sampai dengan di rumah tua. Rumah tua di Banjar Glogor. Ya, baru jalan ke Setra Agung. Betul. Untuk pembakaran. Baik. Saya ingin berbicara sedikit kepada, mohon ya, Bapak bisa perkenalkan diri. Bisa perkenalkan. Jadi Bapak, silakan Pak. Bisa dibuka maksudnya Pak? Saya Arki. Bapak siapa? Saya Arki. Arki. Baik, Bapak Arki. Ya, temannya Pak Mangku Puger. Teman sangat baik. Walaupun pernah tidak ketemu selama 20 tahun, tapi hubungan tetap baik. Sekarang beliau sudah meninggalkan saya, tapi kenangan manis ketika bersama beliau sangat banyak. Banyak sekali. Pastinya dari seorang Pak Arki ini adalah seorang sahabat ya, katakanlah ya. Pak Mangku ini kan selain menjadi tokoh masyarakat, juru kunci juga, apa yang ada, apa candaan seorang sahabat ya, dari karakter Pak Mangku yang pengurus umat sebagai kuncen, juga tokoh masyarakat, candaan apa yang paling berkesan sebagai seorang sahabat? Banyak sekali, karena kalau saya ketemu beliau
setiap saat guyon. Tapi dia punya kemampuan ekstra, tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau kemampuannya memprediksi hal yang belum kita lewati, bagus sekali. Jarang meleset lah. Seperti karomah gitu ya. Itu aja yang saya kagumi, kalau beliau prediksi sesuatu jarang sekali meleset. Untuk seorang sahabat nih, katakanlah sahabat, tadi saya sudah berbincang terhadap putra ya, dari Pak Mangku. Apakah ada juga ajaran atau didikan kepada para sahabatnya untuk menjalani hidup bagaimana untuk menjadi pribadi yang baik? Banyak sih, biasanya kita saling isi lah. Saling isi, itu saya rasa standar, semua orang pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Kita sebagai teman, kegiatan yang baik, sikap yang baik dari beliau ya kita tiru. Beliau juga besar hati kok, kalau kadang beliau melakukan suatu keliruan, beliau dengan mudah minta maaf. Biasa. Saya dekat sekali, seperti karena beda usia cukup jauh ya. Saya sebaya justru sama anaknya. Seperti bapak, beliau seperti bapak saya, seperti sahabat. Jadi kalau ngobrol nggak ada batasnya, bebas. Ya, kita tahu sendiri dan sangat dikenal ya beliau, ketokohannya. Beliau adalah penjunjung tinggi toleransi, selain antar umat, antar suku, dan juga sebagai pengayom umat ya Pak. Nah, bagaimana Bapak sebagai putranya melihat pandangan seorang Bapak Mangku ini tentang toleransi di Bali untuk menjaga serta kerukunan antarumat beragama? Terima kasih. Saya kira yang saya lihat itu ya, sebagai anak ya, melihat orang tua, sosok orang tua untuk toleransi beragama yang ada di Bali, itu sudah dibuktikan. Itu saya punya istri itu adalah seorang muslimah juga. Jadi beliau itu sangat toleran. Hari terakhir saya ketemu dengan beliau nanya sama istri saya, apakah kamu puasa? Dia bilang, iya, jalanin dengan baik. Beliau tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh. Beliau tidak pernah mengajarkan hal-hal yang di luar ajaran agama. Contoh, kalau untuk orang muslim itu, kalau ke Pura Keramat atau ke makam Raden Siti Khadijah, beliau hanya berpesan, jalankanlah sholatmu, perbaikilah sholatmu, jalankanlah sholatmu itu 5 waktu. Kalau kamu Hindu, jalankanlah sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nah, buktinya, samping saya juga karena punya istri sebagai muslim, beliau sangat toleran. Kalau acara-acara hari raya besar umat Islam, beliau mengunjungi sahabat-sahabatnya yang muslim yang banyak ada di Denpasar. Ya, baik itu yang di Kampung Jawa, kemudian kampung Islam di Kepaon, dan juga teman-teman lainnya itu banyak sekali teman-teman beliau yang muslim. Mereka bapak itu sering saling bersilaturahmi lah, artinya tetap menjalin suatu persahabatan, kekeluargaan dengan teman-temannya yang beda agama. Itulah salah satu bukti beliau itu sangat toleran terhadap perbedaan agama yang ada di Bali, khususnya ada di Denpasar. Saya kira itu yang saya perhatikan selama ini dari beliau. Tak lebih dan tak kurang, ya mohonlah untuk sahabat-sahabat juga yang beda agama, mohon didoakan sesuai dengan ajaran agamanya untuk
orang tua saya yang sudah meninggal, semoga beliau diberikan jalan yang terbaik, ya, kembali ke Tuhan Ido Sayang Widi. Itu saja, terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara saya beserta putra pertama dari Bapak Mangku, yaitu Bapak Yudi, dan juga sahabat karibnya Bapak Arki. Ada beberapa kesan yang sangat bisa kita petik, yaitu Bapak Jero Mangku adalah Bapak yang sangat mencintai toleransi, keberagaman antar umat dan juga suku yang ada di Bali. Tetap jiwa ngayahnya, pengabdiannya semoga selalu dikenang oleh banyak umat apapun itu, agama apapun itu pasti sangat mengenal beliau sebagai pengayom umat yang ada di Bali. Demikian wawancara kami beserta sanak family. Mohon doanya sekali lagi untuk Bapak almarhum, semoga tenang dalam pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi Santi Om. Santi Santi Om. Terima kasih Pak.